Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kemarin kita sudah sampai ke pasal yang ke-7. Sekarang kita masuk ke pasal yang ke-8. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun, adapun ini itu satu fasal. Wahdar, dan takutlah dan berhati-hatilah siapa kamu, ayyuhal murid, wahai para murid, kullal hadari, dengan setiap takut, min tarkil jumu'ati, dari meninggalkan sholat Jumat, wal jamaati, dan beberapa sholat jamaah. Jadi ada tahdir dari Habib Abdullah, dari Habib pengarang kitab ini, yaitu Habib Abdullah. Ada tahdir bahwa seorang murid, orang yang ingin sambung kepada Allah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu berhati-hati untuk tidak meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Dalam hadis dikatakan, man tarakal jum'ah salasa marrah tahawunan biha wa Allah ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka Allah akan mengunci hatinya, Allah akan menutup hatinya. Jadi sangat penting sekali sholat Jumat ini, jangan kita tinggalkan. Apalagi sholat Jumat ini adalah sholat yang difardukan untuk kita, sholat yang diwajibkan untuk kita. Jadi jangan sampai sekali-kali kita ini meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Karena apa? Fa'inna dzalika, karena sungguhnya tarkul jum'ah wal jamaah itu min adati ahlil batalah, itu dari kebiasaannya ahli orang yang pengangguran. Wasimati arbabil jahalah, dan beberapa tandanya orang-orang yang mempunyai sifat bodoh. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat itu adalah termasuk kebiasaannya para pengangguran, dan salah satu tanda kebiasaannya orang-orang bodoh. Wahafid, dan jagalah siapa engkau ala rawatibi, atas beberapa sholat yang mengikuti, yang mengiringi, al masyru'ati, yang disyariatkan, qabla sholati, sebelum sholat fardu, wa ba'daha, dan setelah sholat fardu. Jadi anjuran juga untuk menjaga sholat-sholat rawatib yang sudah disyariatkan sebelum sholat dan setelah sholat, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Ini membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain kita melaksanakan sholat fardu, kita juga menjaga sholat-sholat rawatib yang sudah disyariatkan. Wawadib, dan langgengkanlah siapa engkau ala sholatil witri, atas sholat witir, dan duha, dan sholat duha. Jadi juga melanggengkan sholat witir dan sholat duha. Kita alhamdulillah sudah melanggengkan sholat witir setiap pagi ya, setelah sholat tahajud. Untuk sholat duhanya ya bisa dilakukan mandiri-mandiri sebelum sekolah, sebelum belajar, atau pada waktu istirahat. Wa ihya ima bainal isya ini, dan menghidupkan waktu antara dua isya, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu dengan baca Al-Quran, dengan zikir, atau dengan ngaji, atau dengan ibadah yang lainnya. Wakun, dan adalah siapa engkau, jadilah siapa engkau, itu syadidal hirsi, itu sangat semangat, ala imaratima, atas meramaikan waktu, pada sholat subhi, setelah sholat subuh, ila tulu'i, sampai terbitnya matahari. Wama, dan waktu pada sholatil asri, setelah sholat asar, ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari. Jadi ini anjuran lagi. Jadi seorang murid itu harus memiliki semangat dalam meramaikan
waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Karena apa? Fahadani, karena dua waktu ini, waktu setelah subuh dan setelah asar, itu waktani, dua waktu syarifani yang mulia keduanya, tapi itu yang meluber fihima dalam waktani minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, apa al-amdadu, beberapa pertolongan, al-mutawajjihin, atas orang-orang yang menghadap ilahi kepada Allah, minal ibad, dari beberapa hamba. Karena dua waktu ini Allah itu meluberkan, Allah memberikan pertolongan-pertolongannya, aun-aunnya diberikan kepada para mutawajjih, para orang-orang yang bertawajuh kepada Allah, yang meramaikan waktu dua tadi dengan berzikir, dengan ngaji atau dengan belajar, pokoknya meramaikan waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Itu Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya di waktu dua waktu tersebut. Wa fi imaratimad, dan itu di dalam meramaikan waktu pada sholat subuh, setelah sholat subuh, khosiyatun adalah kekhususan, qawiyatun yang kuat, fi jalbil arzak, di dalam menarik rezeki-rezeki al-jismaniyah yang bangsa jisim. Jadi ini kekhususan lagi. Tadi kan kemuliaan dua waktu tadi adalah diluberkannya pertolongan Allah di dua waktu tersebut, dan ini yang saya baca tadi ini adalah kekhususannya, dimana di dalam meramaikan waktu setelah sholat subuh itu ada kekhususan yang kuat untuk menarik rezeki yang bangsa jisim. Rezeki jisim ini ya seperti harta, uang, dan lain sebagainya. Makanya kalau rezeki kita sulit, rezeki kita lambat, itu kita bisa memperhatikan diri kita. Kalau habis sholat subuh ini kita ngapain? Kalau meramaikannya dengan ibadah dan atau ngaji yang sebagainya, itu insya Allah ya rezeki kita lancar. Kalau habis subuh tidur aja, tidak meramaikan waktu setelah subuh, ya itulah yang bikin rezeki kita lambat, yang mungkin rezeki kita seret, itu ya tidak meramaikan waktu setelah subuh. Wafi imarotima, dan itu di dalam meramaikan waktu ba'dal asri, setelah sholat asar, khosiyatun adalah kekhususan, qawiyatun yang kuat, lijal bil arzak, untuk menarik rezeki al-qalbiyah yang bangsa hati. Jadi tadi kekhususan untuk waktu setelah subuh, ini kekhususan waktu setelah sholat asar. Dia memiliki kekhususan yang kuat untuk menarik rezeki-rezeki hati. Rezeki hati ini yang berupa apa? Yang berupa hati kita ini bisa tenang, hati kita ini enggak bingung. Itu kita akan mendapatkan ketenangan-ketenangan itu ketika kita bisa meramaikan waktu setelah asar. Kalau kita di pondok ya meramaikan dengan mengaji, dengan belajar, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa meramaikan itu, insya Allah hati kita tidak akan gundah, hati kita tidak akan bingung, hati kita akan tenang insya Allah. Kadzalika, halik seperti itulah khosyah qawiyah atau imaratuma ba'da sholat. Jaroba telah menguji, telah mencoba, padanya dalik, siapa arbabul basair, beberapa orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki penglihatan hati, minal arifin, dari orang-orang ahli ma'rifat, al-akabir yang agung. Jadi imarah waktu atau meramaikan waktu itu telah diuji oleh para arbabul basair. Jadi ini kan yang ngomong ini kan Habib Abdul Al-Haddad. Habib Abdul Al-Haddad ini termasuk waliun min auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah, termasuk ariful arifin, orang yang arif billah, orang yang ahli ma'rifat. Jadi beliau bisa mengatakan ini, jadi mengatakan setelah subuh ini bisa menarik rezeki jisim, setelah asar ini bisa menarik rezeki kolbun, rezeki kolbi. Itu para beliau-beliau ini, para Habib Abdul Haddad termasuknya, itu telah menguji. Jadi ternyata ternyata meramaikan waktu setelah subuh dan sholat asar itu bisa menarik rezeki jisim dan rezeki kolbi. Jadi enggak asal-asalan, bukan kok yang cerita-cerita itu enggak, karena ini sudah diuji oleh orang-orang yang arif, orang-orang agung-agung. Jadi bisa kita ikuti, bisa kita contoh. Wafil hadis, dan itu dalam hadis, innal ladzi, sungguhnya
orang yaqudu yang duduk siapa alladzi fi musallahu di tempat sholatnya alladzi, di musallanya alladzi, yadhkuru halai berzikir siapa alladzi Allah pada Allah ba'da sholati subhi setelah sholat subuh, asra'u itu lebih cepat fi tahsilir rizki dalam menghasilkan rizki, minal ladzi dari orang yadribu yang mencari siapa alladzi fil afaq di dalam ufuk-ufuk. Jadi dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang mau duduk di musolanya, di tempat sholatnya, seraya dia berzikir kepada Allah setelah sholat subuh. Tapi ini bukan setelah subuh aja ya, jadi setiap sholat, tetapi khususnya setelah sholat subuh itu lebih cepat di dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang mencari ke ufuk-ufuk. Jadi lebih cepat menghasilkan rezeki orang yang duduk di musolanya setelah sholat subuh daripada orang yang harus mencari ke sana ke sini, itu lebih cepat mendapatkan rezeki. Jadi mari kita normalisasikan ya, normalisasikan setelah sholat atau setelah, khususnya setelah sholat subuh itu jangan langsung pergi, kalau bisa ya zikir dulu atau baca Quran. Jadi jangan langsung habis sholat langsung sholat hilang, meskipun ngantuk-ngantuk ya, habis sholat subuh kan ngantuk mesti, tapi ya kita latihan lah, kita latihan. Saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada teman-teman juga untuk latihan berzikir. Jadi habis sholat itu jangan langsung pergi gitu aja, ada wirid-wiridnya atau baca Quran dan lain sebagainya. Akni yaitu mengharapkan siapa saya, yusafiru ada bepergian siapa alladzi fiha dalam afaq litolabil asik. Jadi maksud yadribu fil afaq, jadi bukan memukul, maksudnya yadribu itu yusafiru fiha litolabil asik, bepergian untuk mencari rezeki. Faslun wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.